bukan warga yang harusnya desa-desakan. Jadi hari ini kita lagi kejar sunset. Dan Yes. kenapa kita pilih pantai, Mas? Karena di pantai itu adem, ya kan? Karena lagi nggak panas, terus juga stress release. Habis Iya. ngonten selama 1 bulan. Dan I think kita perlu rehat sejenak, ngobrol-ngobrol lebih enteng ya, biar nggak teori banget lah. Apa yang kamu rasakan setelah sebulan konten? Sebulan konten ternyata seru. Ya bagaimana Walaupun capek ya banyak ngomong tapi kadang bundar-bundar itu. Walaupun capek konten. Kita harus Ya kan kita basicnya cuma suka ngobrol berdua aja, jadinya ya kita mengeluarkan ide-ide dan pemikiran kita. Iya. Ya, aku nge-spill lagi kenapa kita pilih pantai karena topiknya hari ini agak menyenangkan. Karena topiknya hari ini kita mau ngobrolin soal industri pariwisata di Indonesia. Jadi kita pilih pantai. ya lebih ke nanti sharing experience kita ya, tempat-tempat wisata sih. Sama lebih ke refleksi aja sih bagaimana sebenarnya industri pariwisata di Indonesia setelah kita senang traveling ya, karena kita juga termasuk orang yang suka mengunjungi tempat-tempat kawan-kawan. Kamu kali. Kan kamu juga. Karena aku kasih feeds IG kamu yang isinya ke pantai. Kalau aku sendiri bukan tipikal orang yang sering ke pantai ya. Tapi menurut kamu kenapa kamu suka explore pantai? Aku suka explore Yes. pantai karena segera sih, atau mungkin karena habit aku kayak gitu ya. Aku tinggal di Papua, yang mana untuk akses ke tempat-tempat kayak gini tuh gampang banget gitu. Jadi deket sama rumah. Dan jadinya karena itu mungkin jadi suka ke pantai. Di Jawa juga carinya pantai. Aku nggak tahu kenapa ya, di sini pasirnya hitam. Di Papua sih pasirnya putih rata-rata. Mesti pasirnya hitam karena kepanasan. Jadi dia overcook. Nggak, tapi kamu kan udah ke pantai di Papua, sekarang di Jogja. Apa bedanya antara pantai di Papua sama Jogja? Satu, kotor itu Ya, doang. kenceng gitu. Saya ada Kotor, ombak. Pak. Kotor sih. Setelah nyoba beberapa ke pantai di Jawa, itu ternyata perbedaannya satu, kotor. Lebih kotor mana? Ya kotoran sini. Oh. Entah, aku merasa di Papua itu bersih pantainya, nggak ada tuh. Jadi kalau kita foto mau cari feeds bagus ya, I think you should go to Papua Beach. Papua Beach. Bukan, harusnya Papua Beach gitu loh. Papua Bukan Beach. Papua Beach. Itu Papua kan beda. Beach. Ya. Oke, aku belum pernah ya ke sana. Tapi mungkin teman-teman bisa sambil lihat. Memang kalau Oh, kita... sama ini satu, aku lupa ngomongnya. Oke. Kalau di Papua, aku jarang menemukan tempat-tempat yang komodifikasinya banyak banget. Ya kalau di sini, ini di estetisasi ya, kayak banyak kafe dan sebagainya di pinggir jalan. Nah itu mungkin yang bikin kotor karena banyak warungnya. Nah tapi kalau di Papua, aku jarang menemukan. Ada sih sebenarnya memang komodifikasi, kayak misal pondok bayar. Nah itu kan memang untuk penghasilan warga setempat ya. Ya. Nah tapi kalau di Jawa, aku seringnya menemukan kafe-kafe di area pantai itu sih. Ya, lebih ke warung ya. Nah, warung, basically. kafe kayak gitu-gitu. Oke. Tapi apa namanya, warung tuh jadi fasilitas juga sih, yang mana kayak ke pantai itu misal kita kelaparan tuh ada aksesnya ke sana, tapi di sisi lain dia memberikan dampak lingkungan. Nah, apakah sampah-sampah ini karena ulah pedagang? Ya nggak selamanya juga ya. Nggak selamanya juga ulah Banyak- pedagang sih. Banyak juga Nah, yang bawa barang, misalnya mereka bawa jajanan, modelnya kan piknik, itu di sebelah sana ada yang lagi Ya. piknik gitu. Yang mungkin mereka meninggalkan 1-2 sampah plastik ya, wadah dari jajanan mereka itu. Jadi bisa jadi karena faktor memang kelalaian dari masyarakat atau pengunjung pantai itu sendiri. tapi aku nggak paham ya. Ini kan namanya Panggul Tirto, Pantai Tanggul Tirto. Nah, aku nggak ngerti kalau Pantai Tanggul Tirto itu dia udah bekerja sama dengan warga setempat atau pemerintah, dinas setempat dan sebagainya, atau gimana gitu. Tapi kalau misal memang sudah melakukan kerjasama sama
pemerintah atau warga setempat seharusnya sudah disediakan tempat pembuangan sampah, seharusnya kayak gitu ya. Ini aku belum nemu sih tadi. Tapi kayaknya ini ada nih. Tapi kan bukan, Dia pakai karung apa? Karung. kayaknya disediakan Semen. warga setempat sih, bukan. Pakai karung lah, ada ini di sini ada karung gitu. Tapi kan memang bukan tempat sampah ya. Mungkin orang tidak menangkap itu sebagai tempat sampah. Itu di sana ada putih juga itu, kayak drum itu Iya. juga tempat sampah. Tapi mungkin memang perlu ini sih lebih dijelasin ya. Kayak ini tempat sampah. Tapi ya baik lagi kalau orang Kalau kita orangnya udah lalai buang Iya. sampah sembarangan. Ya jadi kalau misalnya ngomongin soal dampak lingkungan di industri pariwisata ya memang nggak bisa cuman kita menyalahkan satu pihak doang gitu. Walaupun memang nih pemerintah udah menyediakan tempat pembuangan sampah, tapi ya kalau orang-orangnya lalai dan sebagainya ya memang ini sih Oke. susah kalau ngomongin sampah ini. Oke. Ya masalahnya adalah apalagi kalau sampahnya nyampe ke bibir Laut, pantai kan, nanti keseret ke laut dan imbasnya juga kita sambil multiplier makan effect-nya banyak. roti tuh. lokal ya. Ya, sambil makan tapi nanti sampahnya dibawa pulang Ya ya. iyalah, kan selalu gitu kita. Oke. Alright. Terus apalagi yang menarik tentang pantai? Tadi kan ngomongin tentang pantai Papua sama pantai Jogja. Aku belum pernah ke Papua, tapi Kan Shun, Iya, Sun. Sun. Amin. oh. Nah, kalau di pantai Jogja sendiri juga apa namanya, mungkin teman-teman ada yang sering ke sini ya. Yang menariknya tuh aku suka di sini karena beberapa spot masih sepi. Ada juga yang overcrowded dan tuh kayak apa ya, liburannya atau enjoying nature-nya jadi agak keganggu. Kalau di Papua sendiri gimana? Apa tuh? Apa ya, volume pengunjung? Banyak juga nggak? Dan kayak pada ngonten nggak? Ini kan kita mostly ngonten ya, di sana juga ada yang lagi time lapse, ada Sebenarnya, lagi pacaran. kalau ditanya tingkat ramenya apa enggak, volumenya gimana? Pertama bisa dibilang tergantung hari. Kalau misalnya hari libur, hari keluarga dan sebagainya, biasanya pantai itu rame. Nah, yang kedua itu tergantung lokasi pantai. Jadi ada pantai yang dekat dengan area pemukiman, ada pantai yang jauh dari area pemukiman. Itu kalau di Papua. Bisa nggak kalau mau ngomong jangan makan? Nah, kalau misalnya di area pemukiman, itu biasanya yang mudah mudah dijangkau. Itu bisa pakai motor, bisa lah sama teman-teman rame-rame. Nah, tapi kalau yang ramean itu jangka waktu untuk menempuh ke pantai itu tuh lumayan lama. Dan beberapa pantai yang jauh itu bukan fasilitas sih, infrastruktur jalannya belum merata. Jadi ada yang belum diperbaiki, ada yang udah diperbaiki. Jadi kalau ditanya ramenya tergantung ini sih, cuman aku mau kasih rekomendasi tempat di Papua yang rame banget. Pantai ya khususnya. Pantai yang ramai. Itu BSG. BSG. Base G. Oh, Bacanya BSG. BSG. Oke. Nah, jadi pantai BSG itu pantai yang sering banget anak muda nongkrong di situ. Mau pakai camping bisa, mau pakai perpisahan bisa. Jadi aku 2 kali perpisahan di situ. Waktu SMA aku perpisahannya di situ, SMP juga. Dan itu asik kayak gitu loh. Karena itu banyak banget anak muda yang ke situ sih. Nah, menariknya lagi, walaupun sering banget dikunjungi, kita tuh nggak bosan. Kenapa? Karena sebagus itu. Pertama bagus, kedua sepi kalau misalnya di hari-hari tertentu. Terus ketiga bersih. Kenapa bersih? Karena pantai-pantai di Papua itu dia kerjasamanya sama masyarakat lokal. Nah, walaupun memang dikasih mandat untuk kerjasama, mereka tuh nggak meminggirkan masalah lingkungan gitu loh. Jadi mereka setiap ada tamu yang berkunjung kayak wisatawan dan sebagainya, mereka langsung nyapu lagi kayak gitu. Walaupun ada palang juga sih yang menuliskan kalau buang sampah di tempatnya gitu. Jadi kayak dijaga betul gitu ya. Nah, itu mungkin karena menarik ya. Kita nggak singgung tentang apa namanya
ekofeminisme, tapi apa yang dilakukan teman-teman di Papua itu bisa aku bilang sebagai bentuk mereka menghargai alam itu sebagai sebuah entitas, nggak cuma kayak lahan kosong yang bisa kita pasangi kursi bambu-bambu, terus dikasih bungalow, baliho, gazebo gitu. Nah, itu yang aku rasa harus lebih diadaptasi sama pengelola pantai yang seenggaknya yang aku paham mungkin di wilayah pantai di Yogyakarta gitu, karena pantai-pantai selatan bukan semua pantai kotor di Jogja, sekali lagi bukan karena pihak pemerintah dan bukan karena pedagang warga lokal, bisa jadi karena visitor dari luar kota itu justru kan mereka dari Jakarta mau ke pantai nyisain memorinya kantong plastik gitu. Nah, jadi spirit itu yang mungkin perlu ditingkatkan oleh masyarakat Indonesia, bagaimana melihat objek wisata itu bukan hanya sebagai kita bisa bilang tempat untuk kita foto doang, konten doang. Misal kemarin kita tahun lalu ke Dieng ya, ke Wonosobo, ke Sikunir itu kita kurang paham gitu apakah memang manajemen sampahnya seperti itu, dalam artian kurang maksimal, karena sepanjang jalan masuk dari parkiran sampai ke arah naik ke Bukit Sikunir itu, kita ke sana siang jam 9 jadi kelihatan terang apa yang ada di sana. Itu sampah berserakan di dekat kedai-kedai makanan gitu. Nah, dan itu aku kan ikut ya tuh. Iya. Dan itu ngelihat itu sedih aja sih, kayak ya sebenarnya permasalahan lingkungan khususnya di industri pariwisata sebenarnya salah siapa gitu. Karena kayaknya hampir di sudut Dieng itu kotor banget. Bukan kotor banget juga sih, maksudnya sampahnya tidak terorganisir dengan baik. Apa yang kamu lihat dari Dieng kemarin? Pertama itu ya, sampah yang mungkin kurang di manage dengan baik. Terus aku ada teman juga, dia orang Wonosobo. Tentu dia share kalau memang Kabupaten Wonosobo itu dibanding Kabupaten Banjarnegara di Dieng itu, ini bukan menjelekan kabupaten yang satu dengan yang lainnya, tapi memang kalau manajemen sampah itu lebih bagus yang Banjarnegara dan juga sistem tiketing. Nah, nanti kita bahas tentang tiketing ya, karena kalau teman-teman lewat Wonosobo ke Dieng lewat yang Wonosobo, nanti mungkin di hari weekend itu teman-teman ditarikin 10.000 atau 5.000, aku lupa gitu. Hanya lewat di jalan arah Wonosobo itu. Jadi itu belum ke objek wisata ya, hanya lewat jalan masuk ke objek wisata. Nanti di objek wisata ditarik lagi uang, ada sih yang hanya uang parkir, ada juga yang uang masuk ke objek wisata itu. Jadi kayak akan double. Nah, hal itu tidak aku jumpai di Banjarnegara, Dieng Banjarnegara, karena aku nggak tahu kenapa juga, mungkin karena sistemnya mereka lebih otoritatif, lebih berperan seperti itu. Jadi temanku yang orang asli Wonosobo itu dia bilang memang pemerintah Kabupaten Wonosobo itu kurang sih di sektor pariwisata gitu. Padahal kalau teman-teman lihat achievement Kabupaten Wonosobo itu termasuk yang bagus-bagus pada aspek HAM, pada aspek ya dan lain sebagainya, itu tergolong yang top lah gitu. Tapi ketika menyinggung ke wisata itu masih perlu digenjot lagi gitu. Terus ini sih aku mau tambahin, setelah kemarin kita Dieng itu, aku merasa dampak lingkungan dampak sampah di sektor lingkungan khususnya pariwisata Dieng itu mungkin ada hubungannya juga sama ini. Sorry aku injek. Mungkin ada hubungannya sama perkembangan villa kali ya, pembangunan villa dan sebagainya. Karena yang aku lihat di Dieng itu villa kayaknya makin banyak sih. Mungkin dampaknya itu juga, soalnya aku baca salah satu jurnal, dampak pembangunan villa adalah memang paling besar adalah ke lingkungan. Pertama sektor pertanian, terus kedua sektor sampah. Nah, sektor sampahnya apa? Kayak pembangunan villa banyak tuh yang kemarin kita di video kan, kayak bahan-bahan bangunan kayak gitu dibuang gitu aja, nggak diperhatiin. Itu sih
Jadi mungkin ada hubungannya juga sama percepatan dan pembangunan villa itu. Dimana kan dia kan fokusnya ke situ ya. Nginep, gitu, kan staycation, nyari yang dingin-dinginnya itu kan yang dicari. Terus sama satu lagi sebenarnya villa itu kan kayak stylenya tuh, arsitekturnya tuh kayak itu doang. I don't know ya, tapi di Dieng itu cenderung desainnya itu kayak bukan monoton juga sih, tapi homogen. Lawannya homogen kan. Dia cenderung satu tipe yang segitiga gitu. Udah gitu doang. Dan itu ada yang full, ada kitchen dan lain sebagainya. Nah, di satu sisi memang kompetisi bisnis ya itu bagus karena dia bisa buat perekonomian mereka. Tapi di sisi lain juga villa-villa yang kayak gitu itu mengurangi juga pendapatan villa-villa atau homestay yang konvensional. Aku ngerti. Ada mungkin yang bilang lo kan kalau mau kompetisi ya kamu upgrade villa homestay kamu yang lama, dia dibikin estetik dan sebagainya gitu. Yes, itu ya. Tapi the problem sebenarnya adalah aksesibilitas internet untuk booking hotel itu ngarahnya ke villa-villa yang segitiga gitu. Aku ngerti. Nah, padahal kalau teman-teman bandingin sama villa homestay di Dieng itu jauh beda banget. Yang semalam di villa segitiga tuh kayak 700, 600, di homestay itu bisa 400, 300 masih dapat gitu. Jadi exposure social media terhadap pendatang intensitas turis masuk tuh udah kesaring dulu lewat Agoda, lewat booking.com dan lain sebagainya. Padahal akses warga lokal tuh sebenarnya juga banyak kok. Cuman memang mungkin anak muda nih kurang explore gitu. Lebih sukanya yang aplikasi. Berarti ini aku sederhanakan ya. Berarti ini kamu ngobrolin dari segi perkembangan bisnis villa. Nah, berkompetisi kan, kompetisi villa. Nah, tapi antara investor villa yang umum, bahasanya apa ya? Villa yang umum, yang digemari sama konvensional itu yang punyanya warga kan. Nah, ya juga ya, kasihan ya. Karena mereka dapat pengunjung dari mana ya? Tapi kamu udah pernah nemu belum villa mereka yang konvensional itu masuk ke Agoda dan sebagainya? Ada beberapa gitu. Tapi memang kan, nah ini logika platform kan. Agoda pasti kan rekomennya yang sudah sering divisit, sudah sering dikunjungi, yang udah di-review ratusan. Maka yang terkenal makin terkenal, yang konvensional makin bener sih. Tradisional makin nggak terekspos gitu. Jadi memang ada beberapa yang konvensional tuh di tempat booking hotel online tuh ada gitu. Tapi memang nggak semasif yang rame itu. Ya namanya kompetisi juga ya. Tapi I'm wondering sih, apakah pembangunan villa besar-besaran di Dieng semacam itu, yang mana pasti memihaknya kayak tadi industri yang memang udah punya nama, udah terkenal dan sebagainya. Apakah itu juga meminggirkan masyarakat lokal gitu? Kamu udah sempat ngobrol sama masyarakat lokal belum? Ada, aku kemarin sempat pas observasi sebelum penelitian itu. Sama yang petani itu ya? Yang bareng aku itu ya? Iya. Itu kan kita ngobrol kan, kamu sih nggak tahu ya karena dia pakai bahasa Jawa kan bapaknya. Pokoknya di Wonosobo itu masih terkhusus di Wonosobo, yang beberapa wilayah lain ya, nggak semua Wonosobo. Terkhusus di arah ke Sikunir itu ada, mereka itu petani bukan borongan sih, petani yang menggarap proses panen dan juga tanam harian ya. Ya, nah mereka itu petani harian. Nah, petani yang kebetulan kita ketemu itu mereka bukan petani Wonosobo. Mereka petani dari wilayah lain luar kota, bukan juga wilayah dekat Banjarnegara, bukan. Aku lupa mereka dari mana. Mereka dari luar kota gitu. Terus aku tanya, "Pak, ini lahan sendiri bukan?" gitu. Terus beliau bilang, "Bukan, Mas." gitu. Terus aku tanya kan, "Terus ini lahannya siapa, Pak?" gitu. Terus beliau bilang, "Ya saya cuma ngerjain aja, Mas." gitu. Karena dulu saya kerja petani jagung, tapi jagung udah mahal. Terus ya akhirnya beliau ganti ke
cari-cari ke kentang itu. Tuh, ada 2 orang. Terus aku tanya kan, terus Bapak kerjanya berapa jam gitu. Dari jam 7 sampai jam 4 sampai jam 5. Which is 9 jam lebih ya. Kalau kita ngomongin tentang pekerja kreatif itu udah melampaui pekerja kreatif mereka. Gitu. Dan bayarannya? Nah, bayarannya itu untuk jam kerja full day itu ya, itu mereka dapat 30.000. Itu untuk yang laki-laki. Nah, yang perempuan nanti beda lagi gitu. Nah, ini mungkin agak jauh dari pariwisata, tapi dampaknya apa? Pekerja-pekerja yang harian kayak gitu, itu jadi kekurangan penghasilan. Karena apa ya? Karena lahan buat tanam kentang, lahan buat kebun-kebun itu kan dikonversi menjadi villa. Jadi apa? Segitiga kaca itu. Penginapan. Iya, penginapan. Nah, penginapan mungkin kan masih bisa mendapatkan income buat si pemilik lahan gitu kan. Tapi apakah si petani harian itu bisa dipekerjakan dengan gaji bulanan untuk maintain itu? Ya mungkin beberapa ada ya, tapi kan nggak semuanya juga bisa mengcover petani-petani harian itu. Jadi itu mungkin yang pengen aku coba sampaikan. Kenapa kok aku bahas tentang villa, kamu bahas tentang lingkungan, tentang itu tadi ya. Terus aku tambahin sama tentang petani harian, karena hubungannya tuh nggak cuma antara produsen ke konsumen, ada rantai-rantai lain yang akhirnya jadi terputus. Iya, jadi kalau ngomongin industri pariwisata tuh banyak yang kita singgung gitu, kayak kesejahteraan masyarakatnya juga harus keomong gitu, omong-omong. Sama ini. Lingkungan harus juga disinggung. Ya. Dan juga harga ya gitu, karena pariwisata tuh kadang semakin tempat itu tempat pariwisata itu jadi mahal. Misal kamu kemarin belanja ke batik, ke mana tuh, pasar depan Malioboro itu apa? Beringharjo. Nah, pasar Beringharjo, kamu katanya dapat harga yang beda. Apa tuh? Yang karena pakai bahasa Indonesia karena dinilai turis itu. Oh iya, karena mungkin aku bukan asli lokal Jogja ya, jadi tidak banyak, bahkan nggak sama sekali lancar menggunakan bahasa Jawa gitu. Nah, jadi saat diajak ngomong sama penjualnya, ya aku nggak bisa jawab dong, karena aku memang nggak fasih gitu, walaupun paham maknanya apa. Nah, terus dikasih lebih mahal. Padahal sebenarnya mahalnya ya 5.000 10.000 sih. Cuman kan berarti ada perbedaan harga antara yang memang turis dan memang yang lokal ya. Aku rasa itu juga bukan hanya turis dan lokal ya, tapi antara yang non Jawa dengan Jawa sih. Iya, mungkin. Itu nah, mungkin... tapi itu kayaknya kita perlu kaji ulang lagi sih, apakah itu hanya stereotype aja. Karena itu kan kalau dan kita hanya di toko itu aja. Karena kan kalau kita ngomongin misal ada perilaku, ada pemberian perlakuan yang berbeda dari penjual yang Jawa ke non Jawa, itu kan berarti kita stereotype orang yang Jawa ya. Jadi mungkin itu harus butuh mengkaji lebih lagi sih. Tapi aku juga wonder sih, karena teman-temanku pada ngerasa juga gitu. Oh iya, di Malang juga kayak gitu. Mereka liburan ke Malang. Enggak, di Malang waktu aku kuliah. Iya, maksudnya waktu mereka non orang Malang, terus mereka belanja di pasar, Malang. Gitu. Itu juga mendapatkan harga yang mahal. Beda gitu. Apalagi kalau misal kamu nggak bisa nawar, ya udah selesai dah dapat harga segitu. Itu yang mungkin agak kompleks ya. Tapi yang simpel itu adalah biasanya kalau udah masuk objek wisata, air mineral aja lah itu udah pasti naik gitu. Ya kan ada teoritis bilang, anjay teoritis. Ini yang lagi aku baca sih, lagi coba aku dalami. Itu bacanya Miles apa Mills ya? Stephen Miles. Nah, Stephen Miles itu ngomong soal konsumsi sebenarnya, konsumsi kota, creating cities dan consuming cities. Nah, di situ dia ngobrol bahwa perkotaan sekarang, perkembangan kota yang dimana udah menuju banyak tempat-tempat konsumsi itu, kayak misal pantai dan sebagainya, itu semakin dikomodifikasi dan semakin ditujukan untuk kepentingan global gitu. Jadi ada yang dicapai gitu, ada kepentingan dari pihak elit gitu, itu ada. Dan semakin kesini
ini dia juga ngomongin soal industri pariwisata. Apapun itu bisa dijadiin pariwisata, tempat museum. Jadi tempat pariwisata. Terus kedua, bahkan religi pun dijadikan tempat wisata. Di Solo kan. Nah, itu yang dibilang kalau ngomongin kota dan konsumsi itu semakin kesini apa aja tuh bisa dijadiin tempat konsum konsumsi. Okay. Jadi untuk kepentingan global ya, yang mungkin bukan warga non lokal. Aku bakal ke sana, cuman aku mau address keinget ada satu topik di ILC, aku lupa beliau dosen mana gitu. Kayaknya dari UIN atau UII, aku lupa, nanti aku share di ILC. Pokoknya ngomongin tentang Prabowo sama Jokowi itu beda arah gitu. terus gini tentang IKN. Aku di situ dong biar aku kena kamera. Nah, terus ngomongin tentang IKN kan, gitu. Nah, IKN itu apa namanya? Si bapaknya itu bilang, aku lupa namanya siapa. Beliau bilang kalau IKN itu memang udah mangkrak, susah buat diotak-atik. Mending diubah aja menjadi destinasi wisata. Anjir. Wisata lingkungan gitu. Atau mungkin sebagai objek yang bisa dikunjungi orang, karena kalau sebagai administratif itu kata beliau, mungkin kalau koreksi kalau salah nanti ya, itu kata beliau sulit gitu. Nah itu jadi satu, ingat lagi lah tentang objek wisata yang bisa random tiba-tiba. Tapi kalau ngomongin tentang pemenuhan kebutuhan global, menurut aku itu cocok sama 5 destinasi yang super itu ya, apa namanya? Super istimewa. Apa sih namanya itu? Super prioritas. Nah, contohnya ada Danau Toba. Terus ada apa lagi? Borobudur. Terus ada mana ya? Labuan Bajo, terus dua lagi mana aku lupa. Programnya Kementerian Pariwisata. Ya. Tapi karena mereka masuk super prioritas itu jadi makin mahal ya. Nah, ini aku ada share dikit. Ada muridku, dia bukan orang Papua, tapi dia liburan ke Raja Ampat gitu, sama ke Labuan Bajo. Emang ini sih orang suka liburan ya gitu. Terus dia bilang kalau nggak salah antara Labuan Bajo atau Raja Ampat, dia itu cerita kalau konversi menu-menu mereka tuh udah pakai harga-harga dolar. Jadi entah itu $1, $1,5. Jadi nggak yang $1,02 sesuaikan dengan harga Indonesia yang dikonvert ke USD, tapi harga USD gitu. Jadi menu mereka dipaksa pakai harga USD. Dan penginapan di sana kata muridku itu mahal-mahal gitu. Sama konversi USD gitu. Ya yang mana itu mungkin buat beberapa orang ya once in a lifetime kan liburan ke sana, tapi buat orang lain mungkin ya mahal banget gitu ke sana. Jadi makin mahal ya. Ini aku nggak tahu ya, Borobudur ini juga dia makin mahal karena menjaga keutuhannya patung-patungnya, atau memang dimahalkan karena dia udah jadi keajaiban dunia aja. Aku kurang paham kalau itu, tapi setahu aku kalau Borobudur tuh dimahalin karena untuk mengurangi jumlah wisatawan, pemahamanku, dan juga untuk menjaga struktur bangunan. Iya, aku pahamnya sih yang menjaga struktur bangunan itu karena semenjak banyaknya wisatawan yang datang ke situ, bangunannya jadi runtuh-runtuh gitu loh, jadi rusak. Itu yang pernah aku baca. Nah, cuman kan kalau misalnya kita selaraskan dengan karena untuk menjaga struktur bangunan dan mengurangi jumlah wisatawan, kenapa diasosiasikan dengan harga gitu? Karena berarti dia udah prediksi duluan dong, berarti yang mampu ke Borobudur mah dikit doang gitu. Ya. Tapi aku tadi baca artikelnya The Conversation, dia bilang ada satu desa di Jogja itu dia apply karena melihat pariwisata di tempat itu, di desa itu tuh mulai masif kan, terus kayak mulai nggak bisa dikondisiin. Nah sama desa itu dimahalin, misal dari harganya tuh beberapa tempat kayak 15.000 dinaikin jadi
25. Sengaja karena apa? Biar memfilter jumlah orang, tapi pendapatan itu tetap kejaga. Oh, Jadi less ngerti. quantity of visitors but more quantity untuk income mereka. Nah, mungkin pakai model itu. Nanti aku share ininya screenshot. Tapi kamu yang teman kamu yang ke Labuan Bajo sama Raja Ampat itu kamu sempat nanya nggak apakah pemasukan dan investasi dari pariwisatanya mereka itu masuk ke internal mereka nggak? Uangnya Jadi diserap masyarakat langsung. lokal juga ada yang dapat. Karena aku kan memang tinggal di Papua ya, tapi aku belum sama sekali ke Raja Ampat juga belum. Mhm. Karena Enggak. mahal. Aku nggak sempet tanya ya di situ karena emang dia pada saat itu juga kapasitasnya hanya liburan. Jadi dia nggak cerita secara mendetail dan aku juga kelupaan nanya sih. Tapi itu menarik ya. Karena waktu dulu aku belum kepikiran kritis kayak gitu ya. Jadi kayak Anda liburan gitu. Ya udah sebatas gitu doang. Tapi menarik tuh. Nah, ngomongin tentang apakah penghasilan masuk ke warga lokal itu juga jadi poin yang menarik ya. Iya, jadi poin yang menarik karena kalau ya kayak tadi yang kita udah singgung gitu kayak industri pariwisata ya berarti ngomongin kesejahteraan masyarakat lokal juga kan. Harusnya kayak gitu karena kita menggunakan tempatnya mereka sebagai komodifikasi dan untuk penghasilannya kemana, penghasilan ke negara gitu. Seharusnya sih mereka dapat kesejahteraan. Aku jadi keinget aja sama kan kalau ngomongin soal itu kan berarti kita ngomongin soal keterlibatan masyarakat adat juga masyarakat lokal kan untuk mereka berkontribusi apa gitu. Aku jadi keinget apa sih destinasi di Jakarta yang sering jadiin Apa? tujuan wisatawan? Kepulauan Seribu kalau nggak salah. Oh ya, Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu tuh kan gitu ya, dia sebagai destinasi wisatawan di daerah Jakarta. Nah, tapi di sisi lain masyarakat lokalnya jadi terganggu ininya. Kan mereka mostly sebagai nelayan ya. Ya. Nah, di mana seharusnya laut itu sebagai wadahnya mereka untuk mencari penghasilan untuk kebutuhan hidupnya mereka. Nah, tapi jadi terganggu dengan adanya destinasi wisatawan itu, apalagi dengan informasi yang Kepulauan Seribu kalau nggak salah mau direvitalisasi atau direklamasi. Nah, direvitalisasi dan direklamasi itu kan sepihak. Itu dari pemerintah aja, tapi mereka tidak melibatkan dari masyarakat Kepulauan Seribu itu. Sayangnya gitu ya. Sama ada mau pembangunan apa gitu satu, nanti kita coba cari ya. Aku baca kemarin di risetnya Greenpeace soalnya. Oke. Alright. Ya, apa lagi nggak? Atau itu aja? Mungkin aku tambahin satu dulu ya. Yang Obelix tuh, yang kamu pernah cerita? Tapi itu katanya itu kata dari partner kerja atau rekan kerja kolega itu. Memang rumah orang tuanya di daerah Parangtritis gitu. Jadi di Obelix itu kalau kan naik ya jalannya ya, Obelix yang Sea View yang di Parangtritis itu kan naik, kalau pakai bus pariwisata nggak bisa karena jalannya pertama sempit, naik Mio GT juga nggak kuat gitu. Terus mungkin teman-teman kalau motornya kurang fit juga akan susah. Nah, itu ada mobil masyarakat lokal itu kayak dicharterin buat pengunjung dari bus itu buat naik ke Obelix itu. Nah, jadi kayak sudah ada kerjasamanya. Nah, ternyata juga pantai itu punya bukan hak kelola tapi kayak wilayah kelola gitu loh. Jadi Parangtritis itu dari petak sekian sampai sekian tuh dikelola RW A. Nanti yang petak lain sama ini RW lain. Jadi bukan hanya warga lokal tapi sudah masuk ke ya lingkup masyarakat di situ. Jadi mereka memberdayakan masyarakat sekitar itu ya? Ya, gitu. Untuk dipercaya untuk mengelola pantai. Makanya tadi kan di awal kita bilang ya nggak semua pantai itu kotor di Jogja, tergantung pengelolaannya. Gitu. Benar-benar. Dan juga ini sedikit aja bukannya berprasangka buruk, tapi ada prasangka buruk yang muncul pas tadi kita masuk ke daerah pantai ini tiketing ya, masalah tiketing. Tentang tiketing. Jadi kita kan kayak anak muda banget ya, kaum muda kan. Jadi kalau shopping itu
mengurangi penggunaan cash. Ah. Nah, tadi nggak bawa duit cash. Bawanya cuma kris atau transfer kan gitu. Nah, karena nyari ATM nggak nemu-nemu lah gitu di sepanjang jalan. Akhirnya di tiketing tuh nggak bawa cash dan harus masuk 30.000. Satu orang 15.000 ya gitu. Tiketing 30.000 dua orang, terus aku nggak bawa cash. Takut tanya kan ke masnya tadi, Mas, boleh pakai kris nggak gitu? Oh, kris nggak bisa. Nggak bisa. Pertamanya dia bilang nggak bisa gitu. Kris nggak bisa gitu. Terus aku bilang, oh ya udah Mas, tak cari ATM dulu. Aku bilang gitu kan. Kita tadi bilang gitu. Terus kamu nanya ATM-nya sebelah mana? ATM di pasar. ATM terdekat. Iya, ATM terdekat di pasar bla bla bla. Sing itu tuh pasar jauh sih ya sepanjang kita masuk itu. Nah, terus si masnya yang tiketing tuh tanya, oh nggak bawa cash ya? Dari ATM jauh gitu. Mau kris aja nggak? Mau kris aja nggak coba gitu. Nah, yang aku curigai adalah kenapa di jawaban pertama bapaknya itu bilang kris nggak bisa. Gitu. Padahal tuh sistem di situ boleh untuk menggunakan kris. Gitu loh. Nah, yang aku curigai adalah apakah memang kris yang mengarah ke pemerintah daerah itu terlambat untuk ditransfer ke masyarakat lokal, atau sebenarnya masyarakat lokal tuh mencoba mencari penambahan pemasukan gitu. Jadi kayak pungli gitu. Nah, tapi masih kemungkinan ya aku nggak berani bilang itu pungli karena memang ada resipnya, ada notanya. Ya kalau ada nota sih aku masih anggap itu masih formal lah, bukan pungli gitu. Ya, itu sedikit aja sih tadi tentang kepikiran kenapa harus bilang nggak bisa gitu. Padahal tuh fitur yang nota yang bisa touchscreen keluarin kris itu loh. Kecuali emang dia nggak bisa kris dan notanya yang nota tulis tangan, it's okay lah. Ya itu sedikit aja. Tuh. That's why banyak juga kan konten-konten tuh yang orang malas liburan karena biayanya A, B, C dan lain sebagainya, dan ada kayak dana seikhlasnya tapi harus bayar. Kalau nggak salah ke arah Obelix itu juga kok, aku nggak tahu itu pungli apa bukan ya, cuman ada yang diambil ada yang enggak. Yang ngerti nggak sih, ada yang lewat tanpa bayar, ada yang kedapatan bayar, dan kebetulan aku waktu itu kedapatan bayar dan temenku enggak. Kita tuh jadi bertanya-tanya apakah itu pungli atau gimana, karena seharusnya kan untuk masalah pungli ini kan seharusnya nggak bisa dikatakan pungli kalau memang semua bayar ya. Aku nggak tahu kenapa kayak gitu. Jadi berpikiran aja apakah ya itu sih, mikir aja sama ini Hical liburan itu Ya kan? pungli nggak gitu loh. Jadi kalau ngomongin pungli juga sebenarnya agak ribet ya, karena itu berkaitan dengan hukum juga kan. Tapi kalau nggak salah kalau masuk ke Obelix itu udah ada bayar dulu sih di awal ya kan? Iya. Ada gate-nya pakai yang mesin itu, yang gadget portable itu apa sih namanya itu? Kayak EDC itu loh. Itu udah ada. Nah, nanti pas udah mau masuk ke tempatnya itu disuruh bayar lagi. Nah, itu yang sebenarnya bikin males liburan ke pantai. Kalau buat aku lebih ke arah sana sih. Karena banyak kayak biaya ya. iya, tiba-tiba ada diminta gitu. Nah kan karena posisi di jalan kan, kalau kita tanya Mas buat apa gitu, kan nggak mungkin kan di belakang banyak orang antre ya, maka kan kita jadinya bayar. Ngomongin industri pariwisata, aku jadi keinget lagi sama pembangunan hotel di Jogja sih. Kenapa? Aku merasa pembangunan hotel Jogja tuh masif juga ya, karena mungkin pertama dia memang ditujukan sebagai kota wisata. Orang liburan mah pasti ke Jogja gitu. Yang kemarin Natalan aja itu plat B rata-rata orang Jakarta, dari luar Jakarta itu banyak banget. Nah, aku jadi kepikiran masalah industri pariwisata khususnya di Jogja ini, terkait pembangunan hotelnya. Karena aku pernah menjadikan pembangunan hotel di Jogja itu sebagai topik case aku pas wawancara di nah ya itu ngobrolin kerja. di tempat kerja. Orang tuh nggak denger.
Ya. di tempat kerja. Nah, pada saat itu pertanyaannya adalah apa yang kamu pahamin tentang urban justice. Jadi apa yang kamu pahami dengan keadilan kota gitu, keadilan dan yang berketahanan dan sebagainya. Ya aku jelasin dong, urban justice itu aku kasih contoh di area pembangunan. Jadi kayak pembangunan khususnya pariwisata. Jadi aku ngobrol, seharusnya urban justice itu walaupun memang dia mengarahkan ke pembangunan, dia nggak boleh meminggirkan masyarakat lokal. Nah, tapi aku kasih case satu tentang pembangunan hotel di Jogja, di mana di berita itu rata-rata pembangunan hotel di Jogja itu meminggirkan masyarakat lokal. Dalam segi apa? Dalam segi kesejahteraan airnya. Jadi air bersih khususnya di Jogja karena pembangunan villa itu di sekitar tahun berapa? Kayaknya sekitar tahun 2016, itu 2015 ke atas lah. Nah, itu mereka krisis air bersih karena itu tadi pembangunan hotel. Itu jadi kepikiran aja ya. Ternyata memang industri pariwisata, kalau ngomongin soal industri pariwisata kompleks itu gitu. Dan itu juga menimbulkan ya gerakan Jogja Ora Didol. Ini Jogja Ora Didol itu campur aksen Jawa ya. Ini Jogja Ora Didol itu mengarah ke gimana masyarakat Jogja itu melakukan protes dengan kampanyenya itu bahwa Jogja itu tidak dijual. Nah, dijual ke siapa ya? Dijual ke investor yang pemilik modalnya mungkin bukan orang Jogja, atau mungkin yang hasil dari penjualannya itu malah membuat orang Jogja menjadi terpinggirkan tuh tadi. Jadi ada perlawanan dari masyarakat Jogja di situ. Tapi apakah seefektif itu? Well, enggak juga sih, sampai sekarang juga masih ada-ada aja hotel-hotel baru di Jogja. Dan terkait dengan masalah lingkungan dan air bersih, ya aku kira itu juga tetap akan masih ada ya. Cuman memang gaungnya sekarang nggak terlalu besar. Jadi kepikiran sebenarnya kan yang investor paling besar itu kan tentu saja bukan masyarakat lokalnya kan. Ya nggak, kayak pembangunan villa di Dieng, yang bangunin villa yang kamu bilang homogen banget itu otomatis sudah bukan investasi dari masyarakat lokalnya. Itu ada pasti masyarakat udah, lokal yang punya, ya, ada juga yang punya. Dia punya rumah di situ, cuman kerjanya di Jakarta. Itu masyarakat lokal nggak? Dia udah kaya tuh di Jakarta. Terus dia invest di rumahnya. Terus lanjut. Ya, Selain itu? Ya itu contohnya itu. Selain itu juga dia kolaborasi, misal, oke, tanah kamu sekian hektar, tak beli 1M. Itu yang Ya, misalnya 1M gitu. Nah, nanti kalau udah jadi villa, modelnya bagi hasil. Itu kamu aku sebagai yang bangun villa, itu dapat let's say 70%, kamu yang udah aku beli lahannya 30%. Dikit ya. Tuh. Nah, jadi ada banyak model untuk membuat masyarakat lokal tuh jadi terperdaya gitu loh. Oke lah, mending jadi homestay aja. Orang juga tani kentang juga hasilnya kurang maksimal itu kan, apalagi dengan masalah iklim kayak gini, hasil panen jadi menurun dan lain sebagainya. Menarik kali ya kita obrolin bagaimana kompetisi antara homestay konvensional dan homestay modern itu. Iya. Strateginya ya. Strategi kompetisi antara menarik. Ya aku sampai sekarang masih penasaran juga apa yang membuat mereka bertahan yang homestay konvensional. Yang punya orang lokal. Karena sepemahamanku, karena memang ketika puncak liburan tuh pasti terisi. Oh ya, karena rame-ramenya ya. Iya, rame-rame. Ya meskipun kadang udah terisinya cuma sama keluarga ya, tapi kan keluarga juga akan kasih tetap kan ya, nggak mungkin tinggal 2 hari kagak ninggalin. Ini masih ada gitu. Tapi kalau memang tidak di peak season, ya hampir-hampir nggak ada yang stay. Home doang nggak stay. Ya, jadi kamu punya pikiran apa sih soal industri pariwisata ini? Kita sebagai pelaku, kita sebenarnya bukan pelaku penikmat ya. Ya pelaku juga sih, karena
seiring waktu kan kalau kita datang ke tempat itu, kita juga turut membentuk mereka semakin kaya juga kan. Apa yang kamu pikirkan soal industri pariwisata dan apa yang harus kita lakukan? Apakah menurut kamu kita sebagai konsumen yang biasa ini kita bisa melakukan negosiasi? Kita bisa melakukan resistensi? Menurut aku kita bisa melakukan small step sih terhadap pariwisata. Misalnya ya tadilah tentang sampah gitu ya. Kita bisa behave secara lebih bijak terhadap lingkungan kita. Terus mungkin kalau resistensi kayaknya agak susah gitu kan. Kalaupun kita mau resisten, aku nggak mau tidur di homestay, aku mau tidur di jalan, juga agak susah. Atau kita mau tidur di lapangan juga disewain, which is juga sama aja. Meskipun tuh lebih masih oke lah ya, masih affordable gitu, masih menguntungkan beberapa pihak. Walau terlepas dari mungkin kemungkinan premanisme ya, atau juga pungli tadi. Tapi kalau aku mau kasih saran, mungkin lebih ke influencer yang fokus ke bidang pariwisata atau itu juga harusnya apa sih namanya, yang liburan-liburan itu loh, apa sih? Harusnya punya concern ya. Ya mereka dengan influence-nya itu harusnya mereka menyuarakan audiensnya itu, lu kalau mau liburan ke sini ke villa ini dong, which is okay gitu. Tapi kayak di akhir video kayak jangan lupa gitu, terlepas di villa ini ada juga loh misalnya teman-teman atau masyarakat lain yang juga menawarkan view yang juga estetik di tempat mereka. Kalau nggak view-nya nggak estetik ya bilang aja. Atau yang mau lebih dekat sama masyarakat lokal bisa homestay di perkampungan atau di rumah-rumah warga. Karena dengan kita ke tempat hotel yang homogen itu, kita kan jadi liburan, yes, but you do not learn the culture gitu kan of those people gitu. Jadi kamu nggak tahu gimana orang-orang itu beraktivitas di pagi hari, keluhan apa di pagi hari, ya terus notion apa, value apa yang mereka pegang ketika ngomongin tentang ada event wisata gede gitu misalnya. Jadi kan story-nya nggak bisa ditangkap gitu, yang ditangkap cuma aku setuju, cuma momen-momennya doang. Aku setuju, benar. Tambahin lagi nggak? Sama sih, aku juga mulai dari hal-hal kecil dulu kayak semisal lingkungan paling kecil, bisa mungkin jangan bawa plastik lah, tote bag, biar membantu. Ya secara nggak langsung kita juga membantu yang pemilik villa kalau misalnya kita nginep di villa gitu kan. Ya, tuh. Nah, sama ngomongin soal apa yang bisa kita lakukan, aku sebenarnya punya mimpi bisa kerja di Kemenpar sih, jujur, Kementerian Pariwisata. Pertama, mungkin orang-orang bakal bilang pemerintah, ngapain lu kerja di pemerintah gitu. Tapi aku jujur, aku dari SMA aku punya mimpi dan punya harapan bisa kerja di Kementerian Pariwisata. Karena pertama, aku anaknya suka jalan, suka melihat pariwisata di Indonesia ini. Kedua, itu juga yang timbul dari keresahan aku sih. Jadi kayak misal masa yang tadi kita kan ngomongin banyak soal masyarakat lokal gitu ya. Aku melihat aja sebenarnya ke masyarakat lokal sebenarnya di pariwisata dan pendapatannya mereka kurang diberdaya. Jadi aku amin ya. Tapi kamu udah pernah baca belum sih undang-undang atau aturan yang membahas soal keterlibatan masyarakat lokal khususnya di pariwisata? Aku belum pernah baca sih gitu. Jadi kurang paham akan hal itu. Tapi terkait dengan passion kamu, Mel tadi kan bilang ada lagi yang kamu tambahin karena dia baru mau keluar gitu. Terus. Nah, yang misal kamu mau jadi pegawai di Kemenpar, ya itu a good approach gitu ya, bisa langsung ke aras kebijakan gitu. Cuman yang aku concern adalah yang duduk di posisi itu kan nggak cuma kamu ya yang punya awareness itu. Jadi melawan di dalam sistem itu ya bisa challenging lah.
Oke. Challenging banget. Tapi Bentar, aku mau tambahin. apa? Ini sebenarnya seharusnya udah dari tadi sih, ya baru kepikiran. Aku punya teman yang kerja sebagai CSR. Kamu tahu kan CSR, Customer Service Responsibility. Nah, Customer service. iya, Oh iya. Customer Service nanti kita cek lagi ya guys ya. Nah, aku nggak akan sebut di mana. Intinya dia posisinya sebagai CSR. Sebenarnya dia bukan di bidang pariwisata sih, cuman kan posisi CSR itu yang berhubungan dengan masyarakat sekitar ya, masyarakat adat dan sebagainya. Nggak cuma di NGO, tapi di bank bahkan punya CSR. Gitu. Dia ngomong sebenarnya CSR itu posisi yang menipu. Karena sebenarnya mereka kerja hanya untuk perusahaan. Jadi untuk memenuhi target perusahaan. Jadi permasalahan dengan masyarakat lokal mah bodo amat, yang penting kepentingan perusahaan tercapai gitu. Jadi jadi kayak ini ya. Jadi literally sebenarnya bertanya, aku kan juga kemarin sebenarnya penasaran kan dengan posisi CSR karena aku pernah di Papua dan itu ada museumnya. Museum? Bukan museum sih, dia kayak tempat kecil tapi dia ada di dalamnya isinya kayak sertifikat, kayak di tempat ini sudah melakukan program apa sih untuk memberikan masyarakat lokal dan dan wisatanya itu gitu. Ya aku jadi punya awareness ke arah situ. Sebenarnya CSR ini sebenarnya gunanya apa sih? Karena punya temen yang kerja di bidang CSR itu, dia bilang CSR itu sebenarnya posisi menipu, cuy. Aku nggak tahu sebenarnya posisi menipu ini seberapa besar. Apakah mungkin tergantung perusahaan kamu udah besar apa belum atau enggak gitu. Karena kantor mamaku itu punya CSR juga pasti. Dan sudah terkenal kan. Jadinya penanganannya baik karena bergerak di bidang NGO. Nah, mungkin agak berbeda kalau misalnya kita ngomongin CSR yang dari perusahaan atau tempat-tempat kerja yang memang belum merambah gitu. Mungkin agak berbeda ya. Jadi penasaran sama posisi CSR, apakah aku nyoba masuk situ? Tapi berarti hampir kayak PR ya? Dia hampir mirip-mirip PR. Kayak gitu. Cuman kan kalau PR itu dia untuk membentuk citra perusahaan kan. Khususnya situ humas kan. Kayak gitu. Jadi branding perusahaan gitu. Jadi buat press release dan sebagainya. Sebenarnya ya beda sama marketing. Marketing itu salah satu toolsnya doang. Oke, panjang lebar ya. Karena kita ngobrol ini karena stress release kita nggak bikin outline. Kita kayak ya udahlah. Ya ini aja sih, lebih ke diskusi aja kayak pengalaman dari pengalaman kita berwisata, mengunjungi tempat, kira-kira apa yang bisa kita dapatkan. Walaupun pengalaman kita sebenarnya nggak bisa digeneralisir ke teman-teman semua ya, tapi setidaknya itu dari pandangan kritis kami setiap ke satu tempat itu. Tapi itu satu hal yang aku jadi akan biasakan sih, mengunjungi tempat-tempat baru dengan memahami knowledge mereka. Ngerti. Gitu. Jadi kayak ya udah lu datang, tapi seakan-akan lu nggak tahu apa-apa gitu loh. Supaya apa? Supaya di sana bisa ngobrol sama orang, bisa belajar sesuatu dari budaya mereka. Nggak harus budaya yang tari kayak atau apa, budaya ini aja lah, budaya mereka untuk bersosialisasi, budaya mereka bekerja, budaya konsumsi mereka. Jadi dan melihat tempat wisata tuh lebih kritis, nggak taken for granted, nggak cuma ini spot buat foto udah pulang, no. But ada essence lain gitu loh di balik objek wisata itu. Udah harus mulai dari sekarang ya. Iya. Kenapa sih hari ini aku ngomongnya terbata-bata? Karena kamu lapar. Bener. Kan dari tadi kita tuh liatin tukang abang bakso tuh di sana. Habis ini kita di bakso dan ini udah hampir sunset, kayaknya kita tutup aja ya. Bentar, menarik ya ngomongin pariwisata ini. Emang kamu nambahin apa? Udah gitu doang.
Ya udah guys, kita tutup kali ya. Oke. Kira-kira ada yang mau kamu sampaikan nggak ke pemegang kepentingan, khususnya pemerintah, karena mereka yang ngatur. Kalau pemerintah sih mungkin lebih ini ya, lebih buat aksi yang konkret lah gitu. Kayak monitoring mereka tuh harus tidak. Nah ini menarik nih, kan aku dulu magang nggak jadi closing guys. Menarik. Tapi aku nggak akan sebut tempat lah gitu ya. Aku sempat magang di dinas yang mengurusi tentang pariwisata. Aku tahu, aku sebutnya nih. Gitu. Diem. Nah, kalau mereka bahas itu tuh mereka bahasnya cenderung apa? Pendapatan tahunan dari objek wisata A, dari event budaya B, dari bla 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 C. Jadi they are talking the language of managerial investment. Mereka nggak talking in the language of conservatism gitu loh. Mereka tidak mencapai diskusi itu. Nah, yang aku harapin pemerintah kita tuh membuka dialog supaya weekly report, monthly report, atau annual report itu ada untuk menyisipkan segimana udah kompetensi tempat kita ini untuk handle masalah pariwisata. Masalah itu nggak hanya bukan melulu soal cuannya doang. Iya, masalah itu Pendapatan. bukan cuma ini ya sampah ya, gitu. Pendapatan itu kan emang aspek yang kita kejar, tapi mencari pendapatan, tapi kita nggak concern sama overcrowding. Overcrowding itu parah loh. Apalagi kalau kita bikin sampah juga kan itu iya, overcrowding. masalahnya gini, overcrowding kamu ke Dieng kemarin, ke salah satu objek wisata, apa sih kemarin tuh, kawah itu loh. Itu kan jalan jadi susah kan. Ya Spot foto ampun. nggak ada. Guys, itu benar-benar Bawa mobil juga parkirnya susah. I mean, regulasi itu nggak hanya tentang lingkungannya, tapi gimana nih ngatur jumlah manusia ini biar nggak overcrowded. Itu yang pertama. Yang kedua tentang lingkungan tadi, gimana sampah itu bisa di-manage secara baik. Apakah dia ditarik setiap 3 jam sekali, setiap 6 jam sekali, sehari sekali. Apakah di pagi hari, di malam hari. Tapi jujur deh, tapi selama aku sama kamu ke Dieng itu, aku belum lihat TPA sih. Tempat pembuangan akhir aku belum lihat sama sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu mungkin bisa bantu kita ya, karena kami belum sama sekali belum lihat. Ya, oke. Mungkin TPS ada, tapi kalau TPA di mana? Ya kalau kejauhan juga orang malas dong. Ya. Ngerti nggak sih? Ya. Gitu. Nah, jadi mungkin kritikku pemerintah lebih ke arah sana ya, karena seakan-akan pariwisata tuh ya udah gimana kita mengelolanya gitu. Ngelola dalam artian sama dengan gitu ya, duitnya tuh bisa maksimal gitu. Ya pertama kan overcrowded tadi. Terus sampah. Ketiga tentang masyarakatnya itu. Gimana masyarakat itu juga mendapatkan imbas positifnya. Dan kalau bisa mereka punya knowledge quality lah. Masa mereka cuma mau disuruh jual pop mie doang? Like, come on gitu loh. Tawarkan mereka sesuatu yang lebih menarik. Bikinlah workshop apa gitu di pantai misalnya. Ya, atau mungkin ajari mereka workshop fotografi. Set mereka jadi fotografer di objek-objek yang mungkin bagus di sana. Larang bawa profesional kamera. So, dengan aturan yang kalian punya itu kalian bisa doing something more gitu loh. Ini nggak ada di script kita, tapi aku gedek sih sama pemerintah ini gitu. Aku juga mau ngomong sih, mungkin yang bisa kita tembak itu satu yang pemerintah ya, karena ya memang kalau ngomongin industri pariwisata ya memang kita ngomongin banyak pihak itu tadi. Kita ngomongin soal bagaimana kita biar nggak buang sampah, bukan hanya dari masyarakat sekitar aja yang menyediakan tempat sampah, tapi bagaimana kita juga bisa behave kan, kayak gitu. Nah, tapi nggak hanya pemerintah melulu, tadi kita udah tekankan gitu. Institusi pendidikan itu juga jadi salah satu faktor pembangun dari industri pariwisata, khususnya di desa. Dimana kalau pengabdian itu rata-rata pasti membangun desa bla 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 menuju desa wisata. Itu pasti ada. Ya. Karena aku organisasi itu beberapa kali juga handle desa dan desanya menuju pariwisata. Nah, yang bikin aku cemas adalah mereka itu punya potensi.
desa itu. Tapi mereka nggak punya dana. Itu pertama. Oke. Jadinya pemasukan untuk mereka itu juga kurang, dimana juga yang nggak dilihat sama pemerintah kan potensi-potensi mereka itu. Jadi otomatis potensinya itu mengharapkan dari mahasiswa itu. Makanya jangan heran kalau KKN mereka pengennya kita buat banyak. Ya. Karena nggak ada timbal balik yang besar dari pemerintah sendiri. Itu satu. Makanya mereka mengharapkan dari dunia pendidikan. Ya. Oh, oke, I see. Okay. Jadi institusi pendidikan juga perlu sih. Jadi nggak cuma untuk mengembangkan potensi desa wisata. Jadi kayak kalian mahasiswa yang KKN atau mahasiswa yang punya proyek pengabdian. Jadi sebenarnya susah juga sih kalau ngomong ini karena kita pribadi juga nggak punya dana juga kan. Jadi sebisa mungkin buatlah proyek yang memang membantu meningkatkan taraf hidup mereka kan. Taraf hidup mereka kan nggak cuman hanya dari finansial aja ya, bukan pendapatannya ya, tapi edukasi kayak gitu. Make sense. Itu sih. I agree. Dari sana maka terciptalah pemahaman gimana sih mengoptimalkan potensi-potensi yang ada gitu kan di wilayah mereka. Institusi pendidikan tuh juga mainnya cukup masif di dunia wisata sih, khususnya untuk menuju desa wisata. Potensi desa wisata itu perlu dikembangin lagi, kira-kira apa yang perlu mereka kaji gitu. Karena terkadang keresahannya aku adalah aku pengen membuat desa wisata itu jadi maju gitu, potensi desa wisata itu. Jadi mereka mendapatkan imbalan yang positif juga dari kehadirannya kita. Cuman ya pertama satu nggak punya dana. Kedua, bantuan pemerintah juga kurang. Ketiga, kampus juga hanya mau meningkatkan akreditasi. Ngerti nggak? Mereka membutuhkan mereka membutuhkan kita sebagai mahasiswa untuk turun lapang, membantu masyarakat desa menuju desa wisata atau menuju desa apa gitu. Pokoknya mengembangkan potensinya mereka, istilahnya pengabdian lah. Tapi di sisi lain, kampus pun tidak memberikan dana yang setimpal. Jadi istilahnya kerja aja lalu. Iya ya. Jadi kayak yang penting akreditasi naik gitu. Ada pergerakan itu juga nggak berdasarkan satu spirit yang sama. Jadi menurutku sebenarnya mengembangkan pariwisata atau wisata melalui institusi pendidikan itu sebenarnya suatu hal yang bagus. Tapi caranya salah gitu. Stepnya salah karena lagi-lagi ya kayak tadi yang kita ngomongin CSR itu. Gimana CSR posisi menipu kan? Ya kampus juga terkadang hanya membutuhkan pengabdian itu untuk meningkatkan akreditasi aja. Image doang. Menarik. It's very insightful. Nah itu kalau dalam bidang ini ya pengabdian, pengalamanku ya. Aku nggak tahu kalau di sisi lain apakah ada kampus-kampus yang memberdayakan hal serupa dengan yang lebih baik, dengan cara yang lebih baik. Mungkin ada, mungkin bisa di-mention teman-teman ataukah karena ini dari pengalamanku aja beberapa kali megang, tapi menurutku tidak maksimal, tidak sesuai harapan. Oke. Cool. Ya. Kalau Teletubbies sih Matahari Tenggelam udah pulang ya? Kita Matahari Tenggelam pacaran. Udah, kita tutup. Dadah. Oke, thank you. Kita udah ngobrol panjang banget dari sampah, pemerintah, sampah, pemerintah, masyarakat lokal, itu sama pendidikan bahkan ya. Oke, nanti teman-teman kalau ada insight baru silakan boleh ditambahin gitu ya. I think karena sudah tenggelam, kita Teletubbies kita pulang. Ya, mohon maaf jika ada salah kata teman-teman. Kita sama-sama belajar. Oke, thank you.